Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, saya adalah Dr. Amel yang jaga di klinik pada siang hari ini. Izin bertanya Pak, apakah sudah duduknya nyaman? Sudah. Baik, alhamdulillah. Izin bertanya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Alif. Bapak Alif, untuk usianya berapa Pak? 38 tahun. 38 tahun, laki-laki ya Pak ya? Iya. Untuk alamatnya di mana? Saya di Jalan Aceh. Di Aceh, oke. Saat ini apakah sudah menikah? Belum dong. Untuk pekerjaannya apa? Saya ini guru. Guru. Untuk pendidikan terakhirnya? S1. S1, oke. Pak, untuk hari ini keluhannya bagaimana yang membawa Bapak ke sini? Saya siswa nafas itu. Sesak nafas, itu sudah sejak kapan? Udah 2 minggu, 3 mingguan gitu. 3 minggu yang lalu Iya. itu sudah sesak Sesak nafas. Nah, nafas. selama 3 minggu itu apakah menetap atau hilang timbul? Hilang timbul sih dok. Kadang sesek, kadang enggak gitu. Oke. Nah, saat sesak nafasnya kambuh atau muncul itu pas lagi kapan Pak? Jam pagi kah, siang atau sore atau malam? Kalau malam sih dok, kadang saya sampai kebangun gitu. Kalau malam-malam ya sampai kebangun berarti ya. Gara-gara sesek. Oke. Nah, untuk sesaknya ini kira-kira Bapak ingat ya sebelum sesak tuh Bapak habis ngelakuin apa gitu? Biasanya sih kayak saya jalan berapa meter itu langsung sesek, atau enggak kalau saya lagi ngapain aktivitas kan kegiatan gitu langsung sesek gitu. Jadi selama aktivitas berat tuh sesaknya muncul gitu Iya, ya? gitu, Oke. Dok. Nah, terus kalau sesaknya muncul nih kira-kira Bapak ngelakuin apa untuk ngeredain? Saya sih duduk. Duduk aja. Tapi pas berdiri tiba-tiba sesek gitu. Tapi membaik nggak semenjak duduk itu? Membaik. Membaik ya. Oke. Nah, kalau sesak itu kira-kira bisa mengganggu aktivitas Bapak nggak sih Pak? Bisa, saya sakit ganggu terus sampai berhenti. Oke. Oke. Nah, kalau di rating nih dari 1 sampai 10 dengan yang 10 paling berat, kira-kira rasa sesaknya itu seberapa berat? 5 sih. Masih 5. agak tengah-tengah gitu. Oke. Nah, selain sesak napas, kira-kira ada rasa berat dada gitu nggak Pak? Kalau berat dada sih enggak ada sih dok. Nggak ada ya. Oke. Nah, kalau untuk sesaknya ini kira-kira udah pernah diobatin belum? Enggak, belum. Belum ya, baru kali ini Baru berarti. kali ini. Oke. Nah, Bapak kan tadi juga malam-malam kebangun, kalau ada rasa sesak, terus juga kalau ada aktivitas berat tuh tiba-tiba sesaknya muncul gitu. Nah, kira-kira Bapak ada batuk nggak Pak? Ada sih dok, saya batuk. Ada batuk-batuk gitu ya. Oke. Terus kira-kira ada bunyi nafas gitu nggak Pak? Bunyi nafas yang kayak nyik gitu atau mungkin bunyi Enggak nafas? ada sih dok, kalau ini gitu. Nggak ada ya. Kalau berkeringat berlebih gitu Pak ada? Enggak ada. Mual muntah? Enggak ada. Nggak ada. Kalau nyeri ulu hati ada nggak? Nyeri ulu hati enggak ada sih dok. Nggak ada juga ya. Oke. Nah Bapak kira-kira ada ngerasa kayak pegel-pegel gitu area leher atau punggung atau bahu gitu? Enggak ada. Nggak ada juga. Oke. Bapak apakah sebelumnya merokok? Sebelumnya merokok. Udah berapa lama makanya? Udah 10 tahun. 10 tahun. Kira-kira setiap hari itu berapa batang Pak? 3 batang. 3 batang ya. Oke. Nah kalau Bapak kira-kira sehari-hari tuh untuk makanan itu dijaga nggak gitu, kayak seimbang antara sayurnya, daging atau karbonya? Enggak sih dok. Biasanya saya makan apa aja yang ada di Apa rumah. aja gitu ya. Oke. Nah Bapak sering olahraga nggak kira-kira? Jarang sih Pak. Jarang? Olahraga mah. Oke. Bapak kalau Bapak nih pernah ada penyakit diabetes mellitus, terus hipertensi, atau mungkin ada gangguan ginjal, atau mungkin TB mungkin ada nggak? Diabetes saya tipe 2. Oh, ada diabetes tipe 2. Berarti sejak saat ini ada rutin minum obat, Pak? Ada, tapi saya nggak rutin minum obat. Nggak rutin minum obat. Oke, Pak. Terus kalau untuk di keluarga nih, kira-kira ada keluarga yang keluhannya sama nggak? Kalau di keluarga sih nggak ada, cuma diabetes aja. Ada diabetes ya. Oke. Nah, Bapak kira-kira sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Kalau untuk riwayat kayak operasi gitu di area dada pernah? Nggak pernah. Nggak pernah juga ya. Oke. Kalau di keluarga nih apa ada yang pernah meninggal secara mendadak nggak ya Pak? Ada sih, kayaknya kakek saya dia diabetes juga. Diabetes. Nah itu saat meninggal itu di usia berapa? 60-an. 60-an. Oke. Terus Pak, kira-kira Bapak ada kayak ini nggak Pak?
ngerasa kalau area kaki bapak gitu atau tangan bapak gitu bengkak gitu? Kalau bengkak sih nggak ada sih, belum. Nggak ada. Oh, oke. Oke Pak, saya simpulkan sedikit ya. Dari bapak ada rasa sesak kurang lebih udah 3 minggu, terus juga bapak ada riwayat merokok juga, ada diabetes mellitus. Kalau malam-malam juga kebangun dan pas aktivitas berat tuh sesaknya meningkat gitu ya Pak ya, walaupun ya aktivitas berat itu meningkat. Oke, nah jadi saya simpulkan ada kemungkinan bapak memang ada kelainan pada area pernapasannya atau bisa juga dari jantung sebenarnya. Cuman untuk lebih memastikannya kembali, saya akan lakukan pemeriksaan fisik. Nanti saya minta izin bapak untuk membuka pakaiannya. Nanti juga saya akan panggil perawat untuk menemani proses pemeriksaan, dan insya Allah ruangan ini akan terjaga privasinya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Apakah setuju untuk dilakukan? Setuju dok. Setuju, baik. Silakan bapak untuk berbaringnya Pak di bed pemeriksaan. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Kita akan cuci tangan dengan lambang WHO. Kemudian kita pastikan untuk pasiennya itu berbaring dengan kepalanya 30 derajat. Dan untuk persiapan dari alat yang akan digunakan itu adalah mistar segitiga dan yang panjang, kemudian ada stetoskop dan pen light. Yang pertama ini kita akan lakukan pemeriksaan terkait dengan kesadaran dari pasien terlebih dahulu. Pasien datang dengan kompos mentis, kemudian terkait dengan keadaan sakit dari pasiennya. Pasien terlihat sakit sedang karena sesaknya itu, kemudian dari tanda-tanda vitalnya dari mulai tekanan darah, kemudian laju dari pernapasan, denyut nadi dan suhu itu semuanya dalam batas normal. Kemudian untuk pemeriksaan yang pertama ini kita mulai dari area leher terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan dari jugular vein pressure. Bapak tolong untuk menengok ke arah kiri ya Pak ya. Pasien sudah berbaring secara supinasi dan untuk area lehernya ini kurang lebih 30 derajat. Kemudian kita cek untuk vena jugularnya dengan menggunakan setar untuk menilai adanya pulsasi yang paling tinggi pada eksternal dari jugular vein atau internal dari jugular vein. Kemudian setelah itu kita posisikan dari mistarnya di secara horizontal itu di yang titik pulsasi kan 0, dan untuk yang mistar satu laginya itu di jugular notch atau di sternal angle-nya atau di sekitar di coste 2, ini CS1, ini coste 2 di bagian tengah. Kemudian kita ukur pada JPP-nya ini 2 cm yang mengartikan 5 cm ditambah 2 cm H2O itu JPP-nya normal. Kemudian setelah dari pengukuran JPP kita akan menilai karotisnya. Bapak lurus ya lihatnya. Kita lakukan palpasi di area sepertiga dari posterior ini di sekitar medial otot sternocleidomastoid. Kita nilai dengan 2 jari telunjuk dan jari tengah untuk menilai adanya pulsasinya secara posterior, kanan dan kiri secara posterior, untuk menilai denyutnya, dan kemudian kita menilai trialnya ada tidaknya getaran atau trial. Kemudian kita lakukan penilaian untuk menilai ada tidaknya bruit di lokasi yang sama. Baik, setelah itu jikalau ditemukan trial atau bruit, maka lakukan pemeriksaan dari pulsasi brachialis. Namun pada pasien tidak ditemukan adanya trial dan bruit, maka untuk pemeriksaan pulsasi brachialis dilewat. Kemudian selanjutnya dinilai dari toraksnya, kita inspeksikan untuk ictus cordisnya, yaitu di ICS 5 sinistra mid clavicle. Kita nilai apakah terdapat pulsasi yang berlebihan atau yang paling puncak di apexnya untuk menilai apakah ada ictus cordisnya. Kemudian kita palpasikan untuk memastikan di area sinistra, kemudian mid clavicle di ICS 5. Kita nilai dengan telapak tangan dan kita nilai untuk amplitudonya serta untuk denyutnya. Kemudian setelah itu kita lakukan perkusi untuk menilai dari batas jantung baik yang sinistra, dekstra maupun yang basis atau yang area atas. Kita mulai dari yang kiri dulu, tadi yang dari yang ictus cordis atau ICS 5. Di sini kita arahkan ke medial sampai yang tadinya sonor sampai ke dal. Dan ditemukan sampai dal, itu artinya itu adalah batas sebelah kiri. Kemudian untuk yang sebelah kanan kita nilai dari batas paru heparnya, kita nilai biasanya di ICS 5
Bapak tarik napas terus tahan. Kemudian berada di atas dari batas hepar, Bapak hembuskan nafas saja. Kemudian kita arahkan ke arah medialnya sampai menemukan dal. Ini mengartikan batas sebelah kanan. Kemudian untuk yang dari yang basisnya itu dinilai dari parasternal, dari mulai ICS 1 sampai menemukan dal. Dan ditemukan adanya dal itu di ICS 2 yang menandakan itu batas sebelah atas. Kemudian selanjutnya dari auskultasinya kita nilai di 4 titik. Di auskultasinya kita nilai mulai dari katup aortik yaitu di ICS 2, parasternal, dextra kita nilai katup aorta. Kemudian untuk katup pulmonalnya di sinistra. Dan untuk yang tricuspid itu adalah di ICS 4 atau 5 parasternal sinistra. Dan untuk yang mitral itu di ICS 5 mid clavicle. Kita nilai apakah terdapat suara jantung tambahan S3 S4 atau galop ataupun terdapat adanya bising berupa murmur. Kemudian untuk ekstremitas kita nilai ada tidaknya edema di ekstremitas atas atau ekstremitas bawah. Serta untuk menilai clubbing venture. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, Bapak untuk pemeriksaannya sudah. Bapak silakan kembali untuk berpakaian ya Pak ya. Dan untuk selanjutnya Pak, saya rekomendasikan untuk pemeriksaan lebih lanjutnya untuk memastikan apakah betul atau tidak. Kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menilai apakah betul atau tidak. Dan saya mencurigai kemungkinan adanya kegagalan dari jantung sebelah kiri Pak. Sejauh ini ada yang mau ditanya? Tidak ada dok. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita cuci tangan dengan 6 langkah WHO kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.